Hai, saya Evi Sayono. Saya mau share tentang makeup look untuk mama-mama berusia 44 tahun ke atas untuk pergi arisan panci di kecamatan. Enjoy! Langkah pertama, aplikasikan L'Oreal Revitalift Hydro Essence. Yang kedua, aplikasikan L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid. Langkah ketiga, ambil cushion, kemudian ditepuk-tepuk di seluruh wajah. Saya menggunakan cushion dari Makeover warna Natural Beige. Langkah keempat, menggunakan concealer. Selanjutnya, kita akan menggunakan concealer untuk menutup garis-garis mata atau bagian-bagian lain di wajah yang ingin kita conceal atau tutupi. Saya menggunakan Makeover Concealer Liquid warna Ivory. Ratakan concealer dengan jari. Baru kemudian, ratakan lagi dengan menggunakan sponge. Sampai concealer benar-benar rata di wajah. Langkah kelima, contouring. Saya menggunakan Makeover Contour Set. Ambil kuas kecil dan pipih, kemudian ambil contour powdernya, lalu diusapkan di hidung untuk menggarisi bagian hidung. Ambil dari bawah alis, lakukan untuk hidung di bagian kiri dan kanan. Tengahnya biarkan kosong. Ambil kuas yang agak besar, kemudian sapukan pada contour powder, lalu mulai menggarisi di bawah tulang pipi. Kemudian ambil juga untuk menggaris di bagian rahang, dagu. Selanjutnya masih dengan menggunakan kuas besar, sapukan contour powder di tulang dahi. Langkah selanjutnya, ambil beauty blender dengan bagian ujung runcing, kemudian tepuk-tepuk atau tap-tap bagian kontur hidungnya, sampai garis tegas yang di kontur hidung itu mulai memudar dan rata. Selanjutnya kita akan menggunakan concealer, lalu mengoleskan concealer di bagian tengah hidung. Lalu kemudian diratakan dengan sponge. Sekarang kita akan blend kontur yang ada di tulang pipi dan juga di tulang rahang, dagu, serta dahi. Tepuk-tepuk dengan lembut sampai garis-garis tegas dari kontur tadi memudar warnanya dan rata. Langkah berikutnya adalah mengaplikasikan blush on. Saya menggunakan blush on Makeover, warnanya warna warm. Saya menggunakan beauty blender dengan ujung runcing untuk membubuhkan blush on powder di atas tulang pipi, kiri dan kanan. Langkah selanjutnya, saya akan mengaplikasikan bedak tabur. Saya menggunakan Revlon Loose Powder Touch and Glow, warna Natural Beige. Tepuk-tepuk dulu, baru kemudian ambil sponsnya, kemudian ditepuk-tepuk lembut di seluruh bagian wajah. Lalu, saya akan mengaplikasikan compact powder. Saya menggunakan compact powder Revlon Photo Ready warna Natural Beige. Saya ambil sedikit di sponge, kemudian ditepuk-tepukan dengan lembut ke seluruh bagian wajah. Lalu saya mengambil setting spray Pixi dan menyemprotkan setting spray ke seluruh bagian wajah. Kemudian wajah diangin-angin sampai setengah kering. Proses pembuatan complexion di wajah diakhiri dengan menyapukan compact powder kembali sedikit. Selanjutnya kita akan menggambar alis. Kali ini saya akan menggunakan cara yang sedikit berbeda dari cara membuat alis saya kemarin-kemarin. Saya memulainya dengan menyikat alis ke arah atas. Kemudian saya akan menggambar bingkai mulai dari ekor alis.
Kemudian saya akan menggambar di bagian depan alis, membuat bingkainya juga. Setelah itu, baru biarkan bingkai dalam keadaan kosong. Selanjutnya kita akan memulai proses mengisi alis. Saya menggunakan pomade untuk alis dari The One Oriflame Eyebrow Kit. Saya ambil yang berwarna coklat gelap menggunakan kuas eyeshadow yang kecil. Kemudian saya sapukan di dalam bagian tengah alis yang tadi sudah dibuat bingkainya terlebih dahulu. Sapukan pomade alis perlahan-lahan dengan lembut dan tidak terlalu ditekan, sehingga hasilnya tidak menjadi tebal. Sehingga alis bisa terlihat lebih natural. Selanjutnya adalah merapikan alis dengan menggunakan concealer atau foundation. Jadi, kita sapukan sedikit concealer di bagian bawah alis dan juga di bagian atas alis di dahi. Sapukan concealer memanjang sesuai panjang alis di atas bawah tadi. Ini adalah kali pertama saya menggunakan concealer yang saya usapkan di bawah alis dan di atas alis. Jadi ini baru pertama kali. So go easy on me. Berikutnya kita akan blend concealer yang ada di bawah garis alis mata dan di atas alis mata. Kita ambil beauty blender atau sponge. Kemudian kita tepuk-tepuk lembut sampai concealernya memudar warnanya dan rata. Setelah alis kita siap, sekarang waktunya untuk mengaplikasikan eyeshadow. Di sini saya menggunakan eyeshadow palette dari The Niche by Tasya Farasya. Saya mengambil kuas, kemudian mengaplikasikan eyeshadow warna peach ke dalam seluruh crease atau bagian kelopak mata. Saya juga membubuhkan sedikit di bagian bawah mata. Berikutnya, saya akan menggunakan eyeshadow warna glitter, kemudian membingkai garis mata di bagian atas dan juga di bagian bawah. Dari mulai waterline-nya sampai di bagian bawah itu setengahnya aja. Berikutnya kita akan mengaplikasikan eyeliner. Untuk bagian garis mata yang di bagian atas, saya menggunakan liquid eyeliner dari L'Oreal. Saya menggunakan eyeliner Superliner dari L'Oreal warna hitam. Saya akan mengawalinya dengan membuat wing di bagian ekor mata, agar mata seperti terlihat mata kucing dan mata kita bisa kelihatan lebih lebar. Langkah awalnya kita buat bingkainya dulu dengan bentuk wing di bagian ekor mata. Baru kemudian kita akan isi bingkainya dengan kembali mengulaskan eyeliner di dalam bagian wing. Setelah melukis wing di bagian ekor alis dilakukan, kemudian kita akan meneruskan membingkai mata dengan eyeliner. Usapkan memanjang sesuai panjang mata kita. Jangan lupa untuk mengulaskannya di bagian atas garis mata dan juga di bagian dalam. Saya menekankan makeup di bagian mata karena di masa PPKM seperti ini nantinya kita menggunakan masker dan riasan mata akan menjadi esensial karena bagian itu yang dapat terlihat. Dan menurut saya pribadi memang riasan mata itu bisa elevate penampilan seseorang ya. Berikutnya kita akan mulai membuat bingkai bagian mata yang di bawah. Saya menggunakan eyeliner bentuk pensil dari Pixi warna hitam untuk menggambar garis di bagian bawah mata. Saya biasanya memulai membingkai mata dengan menggariskan pensil eyeliner mulai dari bagian bawah di ekor mata. Baru kemudian saya menggarisnya hanya 3/4 bagian saja dan menyisakan sedikit bagian di dekat waterline, dekat kantung air mata. Itu nantinya akan saya sisakan sedikit. 1/4 bagian mata yang tersisa yang tidak digarisi dengan eyeliner pensil, saya akan kembali menyapukan eyeshadow warna glitter untuk membuat mata terlihat lebih segar dan lebih bercahaya.
Berikutnya saya akan mengaplikasikan maskara. Saya menggunakan maskara dari L'Oreal Voluminous Lash Paradise warna hitam. Aplikasikan maskara dengan gerakan zigzag. Pertama di bagian atas bulu mata, sehingga bagian-bagian itu yang tadi terkena eyeshadow bisa tertutupi oleh maskara. Baru kemudian usapkan maskara dengan gerakan zigzag di bagian bawah bulu mata. Ini masih di bulu mata bagian atas. Berikutnya kita akan mengaplikasikan maskara di bulu mata bagian bawah. Gerakannya sama, zigzag juga. Di bagian ini kita mesti berhati-hati karena bulu mata bagian bawah itu cenderung lebih tipis. Sehingga kalau terlalu kuat mengusapkannya, itu akan belepotan. Langkah selanjutnya kita akan kembali mengusapkan blush on. Saya menggunakan blush on dari Makeover warna warm. Saya menggunakan kuas, lalu menyapukan blush on di bagian tulang pipi di bagian atas. Langkah berikutnya kita akan meng-highlight bagian tengah hidung dan juga bagian pipi. Tulang pipi bagian atas tepat di bawah mata. Kita ambil dengan kuas kecil, highlighternya, kemudian sapukan di bagian tengah hidung. Selanjutnya, sapukan juga highlighter di tulang pipi bagian atas. Selanjutnya kita akan membuat bingkai hidung. Seperti contouring di bagian hidung di awal, kita sekarang menggunakan eyeshadow warna coklat muda, kemudian membentuk garis di bagian kiri kanannya hidung. Tipis saja dengan menggunakan jari, ditutul-tutul. Dengan memberikan shadow pada hidung, dengan hati-hati, kita akan membuat hidung kita terlihat lebih lurus, lebih panjang, lebih mancung. Berikutnya, kita akan membingkai bibir dengan menggunakan lip liner. Saya menggunakan lip liner warna merah dari Silky Girl. Tepat di atas garis bibir, kita akan menggambar garis sesuai dengan bentuk bibir kita. Saya suka dengan bentuk bibir yang sedikit oversize, maka saya menggambarkannya tepat di garis bibirnya. Jadi ini nanti akan memberikan kesan bahwa bibir saya itu full, penuh. Setelah kita selesai membingkai bibir dengan lip liner, langkah terakhir adalah mengulaskan pemerah bibir atau lipstick. Di sini saya menggunakan lipstick Le Rouge Deep Velvet dari Givenchy warna 036 Elinterdit. Saya suka sekali lipstick dengan warna merah menyala karena membuat penampilan seperti lebih glamour dan segar tentunya. Nah, lipstick Le Rouge Deep Velvet ini sangat nyaman sekali digunakan ya. Dia matte tapi finishnya satin finished. Kebanyakan lipstick matte biasanya akan langsung kering dan menggumpal, tapi tidak demikian halnya dengan lipstick Givenchy ini. Sangat lembut, ringan teksturnya, tahan lama, dan warnanya juga pigmented. Satu kali diulas itu sudah sangat merah di bibir. Tapi karena saya memang sangat menyukai pemerah bibir yang warna merah banget, jadi saya mengulaskannya sekitar 3 atau 4 kali. Dengan mengulaskan lipstick di bibir, itu menjadi langkah terakhir saya ketika mengenakan makeup. Jadi, sudah selesai. Nah, teman-teman, ini adalah finish look dari makeup look khusus untuk mama-mama usia 44 tahun ke atas yang mau pergi arisan panci di kecamatan. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya teman-teman. Sudah meluangkan waktunya untuk menonton video tutorial ala-ala Epi. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum sempat subscribe, klik tanda subscribe ya. Klik juga tanda lonceng sehingga ketika ada video baru, maka dengan sendirinya teman-teman akan dapat terupdate. Jika berkenan, teman-teman dapat mengklik tanda like dan juga memberikan komentar di kolom komentar kanal YouTube saya ini. Teman-teman juga boleh loh membagikan link video ini kepada rekan-rekan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.